Siang Pak, perkenalkan nama saya Stephen Leski dari Prodi Informatika Angkatan 2025 dengan NIM 11S25050. Kali ini saya akan menjelaskan eh, tugas praktikum Pempros week 10, yaitu di sini ada dua program pangkat dengan program statistik. Pertama saya akan menjelaskan tentang program pangkat. Tujuan dari program pangkat ini itu dia menghitung nilai X pangkat Y secara manual, terus juga dia bakal dipecah dalam 3 file terpisah. Terus file yang pertama di sini ada file pangkat, dimana di sini pertama dia bakal cek apakah simbol pangkat underscore H ini belum pernah didefinisikan, makanya include in grant guard ini melindungi agar si file ini tidak bisa dibaca dua kali jika include dari pihak tempat yang bisa menyebabkan error gitu Pak. Terus bagian kedua di sini ada define pangkat H gitu, dimana dia mendaftarkan simbol pangkat H ini jika file di include di tempat yang lain, event F-nya ini akan bernilai false dan seluruh isinya bakal dilewati gitu. Lalu selanjutnya di sini ada integer, dimana ini adalah function prototype gitu yang hanya dideklarasi bukan untuk diimplementasi gitu. Titik koma di ujung sini juga itu menandakan memberitahu bahwa compiler bahwa ada fungsi yang bernama si hitung underscore pangkat yang bakal menerima dua parameter integer dan bakal mengembalikan dalam bentuk integer juga. Lalu selanjutnya di sini ada file yang selanjutnya, file kedua di sini pangkat.c, dimana di include pangkat .h ini dia digunakan untuk sebagai header buatan gitu, dimana compilernya mencari di folder yang sama, terus dia menghubungkan file ini dengan file antarmuka yang udah dideklarasikan di header gitu. Lalu selanjutnya masuk ke dalam integer hitung underscore pangkat, dimana ini adalah function, ini merupakan istilahnya tubuhnya lah Pak. Terus dimana dia itu bakal tipe returnnya ntar integer, dia bakal menerima dua parameter yaitu basis dan eksponen gitu, dimana di sini integer hasilnya sama dengan 1, berarti variabel lokal itu sebagai perkalian gitu diinisialisasikan sebagai 1 karena angka netral perkalian adalah 1 gitu, dan secara matriks dia itu x0 itu sama dengan 1, dimana selanjutnya sini dia masuk ke for, dimana dia bakal loop terus berjalan sebanyak nilai eksponennya gitu. Jadi variabel 1 dimulai dari 0 berhenti itu sebelum menyentuh nilai si eksponen gitu. Dimana si hasil nanti di sini itu sebagai inti perhitungan, dimana setiap literasi itu bakal mengalihkan si hasil dengan basis. Contohnya kalau misalnya 3 pangkat 4, berarti kan 1 kali 3 sama dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9, dan 9 kali 3 sama 27. Dan iterasi dari 27 kali 3 karena itu pangkat 4 berarti 81. Makanya returnnya ntar bakal mengembalikan nilai akhirnya itu ke si file si main.c. Di sini main.c. Itu yang bakal mempengaruhi hasil itu semakin besar eksponennya maka semakin banyak loopnya bakal berjalan gitu. Terus juga jika eksponennya itu sama dengan 0, loopnya nggak bakal berjalan dan hasilnya bakal tetap 1. Terus kalau misalnya tidak ada penanganan eksponen negatif gitu, hasilnya akan salah kalau misalnya user memasukkan nilai sebagai negatif gitu. Selanjutnya di sini ada file main.c, di mana file main.c ini itu sebagai di sini dia masukkan std
io.h itu dia bakal include library gitu, standard C gitu, printf dan scanf dia bakal menerima itu. Terus selanjutnya di sini dia include juga si library si pangkat.h, dimana dia biar si main.c-nya ini tidak perlu tahu cara kerja fungsinya, tapi cukup tahu nama dan parameter dari si header. Dimana di sini diinisiasikan si integer itu x, y. Berarti ada dua variabel yang bakal menampung input dari si pengguna. Dimana di sini dia bakal masuk ngeprint si nilai kalkulator pangkat, karena ini program pangkat. Terus dia minta, si program bakal meminta buat si user memasukkan nilai x itu sebagai basis dan nilai y sebagai eksponen gitu. Dimana ntar integer hasilnya itu nilai pangkatnya itu bakal memanggil fungsi dari reusable unitnya itu, nilai x itu disalin ke parameter basis dan nilai y itu disalin ke buat si eksponen. Ini disalin si bypass value-nya bukan alamatnya. Terus di sini dia bakal ngeprint hasil dari lalu selanjutnya di sini ada program kedua, itu program statistik, di mana di sini dia di statistik.h ada 3 file juga, statistik.c, di statistik juga ada file main.c, dimana di folder main.c ini float nilai mahasiswa itu diberikan dalam array, nilainya ada 1, 2, 3 dan seterusnya, dimana integer ini diinisiasikan itu n-nya itu sama dengan 5, berarti ukuran array-nya itu dilewatkan ke fungsi sebagai batas loop. Terus juga di sini ada float, max, minimum sama average gitu. 3 variabel yang belum diinisialisasikan gitu. Nilainya bakal diisi dari fungsi gitu. Terus selanjutnya di sini ada hitung statistik nilai mahasiswa. Di sini 3 variabel ini, nilai mahasiswa ini sebagai nama array yang otomatis bakal menjadi pointer. Si n itu dilewatkan itu sebagai nilai biasa. Si ampersand max ini, ampersand ini sebagai buat mengambil alamat memorinya. Variable max itu dalam fungsi pointernya, diambil yang tertinggi. Dan main sama average juga cara kerjanya sama, maka dia bakal langsung ngeprint f si nilai statistiknya, nilai tertingginya, nilai rendahnya sama nilai rata-ratanya Pak. Sekian dari saya, terima kasih Pak.